Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rais Arif Samsudin dengan nomor FPM 257820076 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan satu, yang dimana di sini saya akan membahas tentang Live Session 14, ya, tentang client app dan juga final integration ya. Nah, di sini ada bagian tugas hands-on ya, yang dimana kita akan melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories dan juga lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, di sini saya sudah membuka file user story ya, di mana use ada beberapa ID ya, yaitu ada sampai 12 ya, dan juga ada historinya, lalu ada skenario hasil yang diharapkan dan juga ada hasilnya. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita masuk ke bagian file ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya struktur file ya, yang dimana tadi struktur filenya itu ada client npm yang setara dengan smart end project. Lalu dalam smart end project ini ada file appnet, app npm, dan juga ada model npm. Coba kita cek. Nah, di sini ada smart env project dan juga klien ya. Di dalam env itu, smart env itu ada file app dan juga ada file model. Nah, ini ada instan yaitu database-nya yang nanti ya akan kita hapus ya. Oke, di sini langsung kita lihat lagi apakah nanti ada beberapa saat kita memulai sudah memasukkan username dan juga password, nanti akan muncul 8 menu, yaitu ada view all nodes yang digunakan untuk mengirimkan get slice nodes npm dan juga menampilkan semua perangkat node ke dalam bentuk format tabel terminal yang rapi, yang dimana ini terbuka untuk admin dan juga viewer. Dan kedua itu ada add new node, yang dimana meminta input name dan juga lokasi lalu mengirim post slash node npm, yang dimana ini terbuka hanya untuk admin. Dan juga ada yang ketiga control node, yang dimana meminta input id node dan status baru lalu mengirimkan put slash node npm slash id, yang dimana ini juga terbuka hanya untuk admin. Yang keempat itu delete node, meminta input id node lalu mengirimkan delete slash node npm slash id, yang dimana ini juga sama ya, terbuka hanya untuk admin. Lalu yang kelima generate telemetry, yang dimana meminta input id node mengenerate nilai acak untuk temperatur dan juga humidity lalu mengirim post slash node npm slash id slash telemetry, yang dimana ini juga terbuka hanya untuk admin. Lalu ada view node telemetry, yang dimana meminta input id node lalu mengirimkan get slash node npm slash id slash telemetry, yang ini terbuka untuk admin dan juga viewer ya. Lalu ada view system log, yaitu mengirimkan get slash logs npm untuk melihat riwayat audit trail system, yang dimana ini terbuka hanya untuk admin. Dan juga yang terakhir ada logout, yaitu menghapus token dari memori klien dan juga kembali ke menu awal atau login. Nah, ini terbuka untuk admin dan juga viewer. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini ada value story ya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama coba kita buka foldernya. Nah, kita melewat sini aja ya, folder aja, jangan dari sini ya. Dari sini kita cmd, lalu kita masuk sini juga. Oh ya, sabar. Nah, di sini kita langsung saja masuk ya. Nah, di sini pada US1 itu history-nya adalah fresh database dan auto sending verification. Nah, skenario-nya itu menghapus dan memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flux. Oke, di sini kita diminta untuk menghapus ya file database-nya. Oh, kita di sini hapus.
Sudah ya. Lalu kita akan yang dimana ada hasil yang diharapkan yaitu file database dan dummy. Data dummy otomatis terminal server berjalan normal tanpa error. Menandakan fungsi db create all dan juga set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke, langsung saja kita coba ya. Ini sudah kita masuk cmd. Kita bagi dua. Nah, di sini kita jalankan dulu bagian server ya. Python underscore 257 Python app underscore 257.8.256.py cs Python app 2578. Oh, ini belum aktif namanya. Python app underscore 257.82076.py. Nah, sudah terbuat ya, ini sudah membuat sudah muncul. Lalu juga di sini kita cek apakah sudah terbuat. Nah, ini ada instan ya, instan dan juga ada database-nya sudah muncul kembali. Ini mana kita mau reset berarti ya, sudah kita hapus terus dia muncul lagi. Lalu kita akan menjalankan di sini bagian klien ya. Python client 257.82176.py. Nah, di sini sudah jalan ya. Lalu kita coba cek lagi. Nah, ini sudah sukses yang pertama ya. Lalu yang US2 itu kita akan masuk ke histori penolakan akses akun tidak terdaftar. Nah, di sini menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagian password ya. Bagian password itu di bagian sini. Nah, di sini saya sudah membuat password dua user ya, dua user yang sudah ada di programnya. Jadi mau dia ini sudah bawaan berarti ya. Itu ada user admin juga user viewer. Sini passwordnya admin 123, viewer 123. Nah, coba kita langsung saja dulu. Kita masuk ya. Coba tadi kita masuk ke viewer pw salah. Nah, maka dia akan menampilkan login gagal, username atau password salah ya. Dia akan menampilkan ini dan juga di sini akan menampilkan 401 ya. 401 yang dimana client app menampilkan pesan error atau respon code 401 atau inauthorizer dari server dan menolak masuk ke menu utama. Lanjut, di sini sudah sukses ya. Di sini bagian sukses. Dan di sini dia pada bagian klien dia akan masuk ke sini. 401 pada bagian login. Dan ini else login gagal, respon JSON message. Nah, dia akan masuk sini ya jika pada login ini dia tidak ada di dalam database ya. Coba kita lihat database ya. Nah, database ada dua nih. Nah, kalau kita masukin yang tidak ada di database, dia maka akan menampilkan bagian ini nih. Else itu dia print login gagal. Lalu kita masuk ke bagian 3, yaitu login sukses dan juga token saving atau viewer role. Kita akan login sebagai role viewer hasil dari shading.
Nah, login berhasil. Hasil yang diharapkan itu login berhasil. Aplikasi klien ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Coba kita masuk ke viewer ya. Viewer, viewer, viewer 1, 2, 3. Enter. Nah, di sini saya menampilkan tokennya ya sebagai bukti kalau token JWT tersimpan. Nah, jadi logikanya dia nih kan sudah login nih. Dia akan di sini kan ada token. Dia akan kita sudah membuat variable token ya. Yang dimana menyimpan token JWT dan role user yang sedang login nih. Nih, ini ada role juga, ada tokennya juga yang sebagai variable yang nilainya itu non. Nah, nanti kita akan mengirim ke nih, kita akan menambahkan isi dari variable token yaitu data akses token dan juga role data user dan juga role-nya. Oke, sudah tersimpan. Di sini sudah 200 ya kodenya. Berarti sudah sesuai. Bagian di sini sudah sesuai, kita masuk ke 4 yaitu hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu view all nodes. Yang dimana klien app berhasil menampilkan table node perangkat yang rapi, data dari hasil setting dan terminal server flex, mencatat log masuk http get. Oke, kita akan coba memilih menu view all nodes ya. View all nodes kita satu. Nah, dia akan menampilkan daftar node ya, itu daftar node yang sudah bawaan ya. Di sini kita tambahkan di bagian mana ya? Di app. Nah, ini ada dua node ya. Node bawaan yaitu ada sensor suhu lab jaringan, yaitu gedung A aktif ya statusnya. Terus ada cat BNPM 2578076, lalu ada sensor kelembapan koridor, gedung B maintenance. Oke. Itu adalah bawaan ya. Daftar node bawaan. Nih, dia menampilkan 200 ya, yaitu get node npm. Sudah berhasil ya. Lalu kita masuk ke bagian US5, yaitu pemblokiran aksi manipulasi, yaitu viewer masih menggunakan akun viewer memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Jadi klien app itu akan menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 atau forbidden atau permission denied. Terminal server tetap log masuk http put /npm 403 akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Oke, langsung saja kita coba ya. Dia memilih guna viewer memaksa memilih untuk oke, kita akan control node ya. Di sini kita akan pilih control node. Nah, kita masukin ID dulu ya. ID-nya 1 aktif. Oh, maintenance. Nah, dia akan menampilkan message ya, akses ditolak atau statusnya error. Di mana dia akan menampilkan kodenya 403 yang diharapkan ya. Pada tabelnya itu 403. Dan juga dia akan menolak ya. Nah, di sini dia bagian control node ya. Di client kita cari yang bagian control node. Nah, ini ya. Nah, di sini ada mana nih? Try nih. Not masuk ke ID kan. Oke, ini berarti jadi kalau dia tidak apa ya? Dia bukan dia asalnya dia viewer kan yang bisa menggunakan dev update note ini, dia hanya viewer ya, admin ya. Jadi ketika si viewer ini memaksa, dia tidak bisa mengakses ya. Dia tidak bisa mengakses update note ini karena dia
masih viewer loginnya. Dia kalau mau melakukan update note, dia harus menjadi admin ya. Dia harus menjadi admin. Hmm, Oke, langsung coba kita lihat lagi. Use 6 ya, yaitu session management atau logout dan token clearing. Kita akan memilih menu logout pada client app, di mana client app langsung melempar user kembali ke menu awal atau login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Jadi kita akan coba ya. Kita akan coba logout. Nah ini saya sudah menampilkan di sini, saya menampilkan token sebelum logout ya. Jadi tadi tokennya ini ya. Nah, ini kan baru ke awal ya. Jadi dia akan muncul kembali token sebelum logout. Nah, nanti pas token sudah logout, dia akan menampilkan non. Berarti tokennya sudah dihapus ya. Sudah tidak ada token lagi. Dan juga logoutnya berhasil. Dan menampilkan kembali nih telemetri client app ya. Di sini ada pada bagian logout. Nah, ini. Global token. Nah, nih. Ketika token sebelum ini kan dikasih nih, di print token sebelum logout, dia akan menampilkan eh, tokennya, lalu print token, berarti tokennya non nih, jadi non tokennya, nih tokennya di non, lalu nih ini kan sebelum sebelum ada sebelum diubah jadi non ya, sudah di non, dia akan di print kembali, print token sudah logout, dan logout berhasil. Oke, lanjut kita ke bagian pembloker. Ini udah guys, masih udah logout udah. Kita akan masuk ke nomor 7 ya, yaitu login sukses. Administrator melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Login sukses. Client app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh. Jadi kita akan masuk ke hak ini ya, kita akan masuk sebagai admin, yang dimana admin ini mempunyai hak akses penuh. Jadi kita login, kita masukin admin 123. Nah, ini sudah muncul token JWT-nya, dan juga ada muncul menu utamanya. Di sini sudah 200 ya kodenya. Lalu kita coba cek kembali pada nomor 7. Login sukses. Kayak app masuk ke menu utama. Oke, kita masuk ke 8 ya. Login sudah sukses. Kita masuk ke nomor 8, yaitu eksekusi control node, yang dimana perangkat jaringan. Eksekusi kontrol perangkat jaringan, yang dimana memilih menu control node, masukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasional yang menjadi maintenance. Client app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk HTTP put node. Oke, kita coba ya. Kita akan control node, lalu pilih ID node 1 yang awalnya sudah aktif, kita ubah menjadi maintenance. Kita coba control node, lalu masukkan ID node, kita masukin maintenance. Tadi kan ini aktif ya, kita ubah menjadi maintenance. Ini sudah masuk ya, put /node npm http-nya 200 ya kodenya. Di sini status node-nya berhasil diubah, di mana ID-nya 1, nama secara suhu lab jaringan, lokasinya gedung A, dan statusnya maintenance. Sudah berhasil ya pada nomor 8 awal sudah. Lalu kita masuk ke nomor 9, yaitu pembuktian otomatisasi audit trail, di mana memilih menu view system log pada client app, di mana muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di iOS 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Di sini kita akan mencoba memilih menu view system log ya. View system log. Nah, ini sudah muncul ya sistem lognya, itu ada update node ya. Nah, ini baru muncul satu ya, baru muncul satu aksi. Maka kita akan mencoba membuktikan bahwa
Kalau update terbaru itu akan muncul di paling bawah. Tuh. Muncul baris log baru tabel paling bawah. Kita akan membuktikan ini ya, tabel paling bawah ini ya, untuk membuktikan aksi. Nah, nih. Ini kan baru satu nih, jadi belum terbukti apakah dia masuknya langsung paling bawah atau gimana. Di sini kita akan buktikan terlebih dahulu. Coba kita add node ya. Add node, nama node-nya sensor asap ya. Asap. Lab, lokasi lab jaringan, lab jaringan. Statusnya aktif lah ya, aktif. Coba kita, ini kan sudah berhasil ya tambahkan ya. Coba kita lakukan view system log ya. Nah, dia akan muncul di paling bawah. Tadi kan update slot kan, dia akan muncul di paling bawah nih. Nah, eh, kita ketika kita melakukan eh, penambahan node atau juga perubahan node, dia akan otomatis muncul di paling bawah sesuai dengan hasil yang diharapkan ya. Itu muncul log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US. Nah, ini kan paling bawah nih. Saya membuktikan bahwa baris log baru itu muncul di tabel paling bawah. Kita masuk ke nomor 10, yaitu pengujian logika bisnis protection maintenance. Memilih menu view node. Nah, ini kita hapus dulu ya. Sini kita hapus dulu yang bagian tadi kita tambahkan. Kita view all node. Dia muncul nomor 3 ya. Jadi kita delete. Masukkan ID node-nya berarti 3, kita delete. Nah, coba kita, nah ini sudah muncul ya. Kita coret ya. Kembali dengan setelan awal. Lalu di sini pada nomor 10 pengujian logika bisnis proteksi maintenance, di mana memilih menu view node telemetry lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari US 8. Nah, client app langsung intercept request. Client app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu munculkan pesan peringatan khusus akses ditolak perangkat dalam masa perawatan maintenance. Coba ya. Kan dia ini maintenance ya. Jadi coba kita apa? VNode telemetry. Ini kan masih maintenance ya. Oke, coba di ID 1 ya. Yap, ID 1. Nah, dia otomatis muncul node sedang maintenance. Telemetry tidak dapat diakses. Nih, dia akan muncul kodenya 403 ya. Coba cek. Di ini udah ya, sudah benar. Nah, dia ada logika kodenya di bagian ini. VNode telemetry. VNode telemetry kan? Oke. Nih. Jadi ketika dia nih, ketika respon elif nih, ketika respon statusnya kode adalah 403, dia otomatis akan memunculkan peringatan not sedang maintenance, di telemetry tidak dapat diakses. Maka dia otomatis nih sudah memfilter ya, sudah memfilter kalau status kodenya itu 403, dia akan menampilkan ini. Oke, lanjut. Lanjut di bagian nomor 11 ya, yaitu simulasi server crash atau jaringan terputus. Biarkan CLI dari klien app tetap menyala. Jadi klien app-nya masih nyala ya. Mahasiswa berpindah ke terminal server Flex lalu mematikan servernya secara paksa dengan Ctrl C. Kembali ke klien app dan pilih menu View All Device. Hasil yang diharapkan untuk klien app tidak boleh crash. Jadi klien app-nya itu tidak ada apa-apa ya, normal aja. Cuman tidak bisa mengakses menunya. Klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error trashback Python, di mana blok try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung server. Coba ya. Jadi yang kita matikan itu adalah server ya.
matikan server secara paksa. Kita akan matikan yang bagian sini, Ctrl C. Nah, ini sudah keluar ya. Sudah keluar, lalu kita diminta untuk ke bagian klien, pilih menu View All Device. Ini View All Device ini harusnya View All Not ya. Kita coba nomor 1. Nah, di sini kita lihat. Nah, jika dia otomatis muncul server tidak dapat dihubungi ya, maka dia apa namanya tidak dapat mengakses ya, karena servernya kita matikan dengan paksa. Itu dengan Ctrl C. Nah, saat kita kembali ke klien, kita tidak bisa mengakses semua ini karena sudah mati servernya, jadi tidak dapat mendapatkan pelayanan lah dari servernya. Lalu berarti ini udah selesai ya, iOS 11 ya. Jadi ini berhasil. Sudah ya. Tuh, sudah gagal terhubung ke server atau server tidak dapat dihubungi. Lalu di sini ada bagian recovery atau reconnection system yang dimana jalankan kembali server Flex di terminal kiri tanpa merestart client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu View on Device. Nah, hasil yang diharapkan, client app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventory secara normal. Jadi kita akan kembali ke bagian server, kita hidupkan kembali, lalu kita pindah ke klien, kita akan jalankan View All Device. Ini kita hidupkan kembali ya, bagian ini. Nah, diharapkan kan ini berjalan dengan normal ya. Kita View All Notes, ya kan, beneran. View All Notes. Oke, View All Notes ya. Kita enter. Nah, dia tetap bisa mengakses ya, walaupun tadi sempat kita crash atau kita matikan secara paksa, lalu kita jalankan. Tetapi pada bagian klien dia dapat mengakses tanpa harus merestart ya, tanpa harus mengulangi atau merestart, jadi dia bisa langsung mengakses servernya. Gitu. Oke, mungkin cukup ya, udah selesai semua nih. Ini udah semua ya, udah sampai 12 udah semua. Mungkin segitu aja ya video dari saya, karena kan di sini diminta untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, kita kembali sini. Ya itulah. Jadi begini ya. Mungkin ya tadi belum saya jelaskan adalah bahwa klien ini dia mengambil data dari model ya. Nih, dengan fitur import request ya. Import request dan juga ada base URL ya. Ada base URL ya. Lalu dan di sini kita dapat memberikan logikanya ya, seperti ini untuk menampilkan dengan tabel ya, seperti ini ya. Seperti ini. Gitu ya. Nah, ini untuk menangkap request connection error jika servernya mati ya. Jika server mati dia akan menampilkan server mati dia akan menampilkan server tidak dapat dihubungi. Ini accept request exception correction error. Gitu. Jadi seperti itu, mungkin sekian ya video hands on kali ini, karena sudah selesai semua ya. Dari menjelaskan news story dari nomor 1 sampai 12 sudah saya jelaskan semua dan sudah saya coba, dan juga hasilnya itu lolos semua ya. Hasilnya sudah lolos semua atau berhasil semua, tidak ada yang gagal. Mungkin sekian ya, sekian presentasi dari sekian video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.